Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6, yang pada video kali ini kami membawakan sebuah video mengenai kampanye anti korupsi. Nah, sebagai bentuk tugas akhir dari mata kuliah kami yaitu kokurikuler pendidikan anti korupsi. Terlebih dahulu perkenalkan teman kelompok saya. Yang pertama yaitu ada Andi Hasmawati, yang kedua ada Hasdianti, yang ketiga ada Andi Arfiana Pirarati Amir, yang keempat ada Muhammad Wahyu. Nah, sebagai ketua kelompok. Yang kelima ada Aulia Octavia, yang keenam ada Aulia Rahma, dan yang ketujuh saya sendiri Alia Adeli Asdar. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa sih itu korupsi. Nah, korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio atau corruptus. Asal kata corruptio adalah corrumper, kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris corruption, corrupt, dan Belanda yaitu korup. Nah, dari bahasa Belanda inilah turun ke bahasa Indonesia yaitu korupsi. Siapa sih yang nggak kenal korupsi? Kejahatan yang sudah marak terjadi di negara kita sendiri. Nah, jadi korupsi itu merupakan suatu kejahatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, dan penyimpangan. Korupsi adalah suatu bentuk kejahatan yang merugikan keuangan negara. Berdasarkan hukum yang berlaku, yaitu pada pasal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian suatu negara. Selanjutnya, yang keempat yaitu pemerasan. Pemerasan adalah tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Terdapat pada pasal 12 huruf E UU PTPK dan pasal 12 huruf I UU PTPK. Yang kelima yaitu perbuatan curang. Perbuatan curang adalah perbuatan yang tidak jujur atau tidak adil, di mana akibat dari perbuatan tersebut kepentingan orang lain dirugikan. Terdapat pada pasal 7 ayat 1 UU PTPK berkaitan dengan pengerjaan rekonstruksi. Curang adalah perbuatan yang tidak jujur. Yang keenam yaitu benturan kepentingan dalam pengadaan. Benturan kepentingan dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah adalah situasi di mana seseorang pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian. Terdapat pada pasal 12 huruf E UU PTPK dan juga terdapat pada pasal 12 huruf I UU PTPK. Yang ketujuh yaitu gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang tambahan, hadiah uang, barang, rabat, komisi pinjaman yang tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Terdapat pada pasal 12 UU PTPK. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan penjelasan terkait apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan adanya tindak pidana korupsi dan dampak apa saja yang ditimbulkan. Nah, berbicara mengenai faktor, penyebab korupsi terdiri atas dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yakni faktor yang berasal dari dalam diri si pelaku tindak pidana korupsi. Nah, adapun yang merupakan faktor internal yakni yang pertama sifat rakus. Sifat rakus adalah sifat yang muncul ketika manusia tidak memiliki rasa puas di dalam dirinya terhadap apa yang telah menjadi miliknya. Ia selalu ingin lebih dan lebih. Kemudian faktor lainnya yakni gaya hidup konsumtif, di mana seseorang tidak bisa membedakan antara yang mana yang menjadi kebutuhan dan keinginan. Nah, moral. Seseorang yang memiliki moral yang kuat akan lebih mudah terhindar dari tindak pidana korupsi. Adapun faktor eksternal yakni faktor yang berasal dari luar diri si pelaku tindak pidana korupsi. Nah, jika kita lihat dari faktor politiknya, seseorang akan melakukan tindak pidana korupsi apabila ia memiliki hasrat untuk mempertahankan kekuasaannya. Kemudian faktor hukum. Tindak pidana korupsi muncul ketika hukum itu tidak ditegakkan dengan baik, pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Kemudian faktor ekonomi. Seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi merasa bahwa tingkat pendapatannya itu tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Kemudian faktor organisasi juga tidak kalah penting. Nah, dampak korupsi yang pertama yakni merusak pasar, harga, dan persaingan usaha, meruntuhkan hukum, menurunkan kualitas hidup, merusak proses demokrasi, pelanggaran HAM, menyebabkan kejahatan lain berkembang,
Dan adapun dampak korupsi lainnya yakni kemiskinan, kerusakan alam, biaya ekonomi tinggi, yang kemudian semua ini akan menyebabkan ketidakstabilan dalam kehidupan masyarakat, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Perkenalkan, saya Diartiana Pirati Amir akan memaparkan mengenai prinsip dari anti korupsi. Jadi, setiap individu perlu mendalami yang namanya prinsip dan nilai anti korupsi. Kita harus menanamkan yang namanya prinsip dan nilai dari anti korupsi. Setidaknya kita bisa mencegah, menghilangkan, maupun mengurangi yang namanya tindakan anti korupsi. Jadi misalnya saya akan memaparkan mengenai prinsip dari anti korupsi. Prinsip dari anti korupsi ini terbagi atas 5 macam. Yang pertama ada yang namanya akuntabilitas. Akuntabilitas ini merupakan suatu kesesuaian antara aturan dengan pelaksanaan kerja. Yang kedua, setelah akuntabilitas ada yang namanya transparansi. Transparansi ini merupakan suatu keterbukaan dan suatu kejujuran untuk saling menjunjung tinggi yang namanya suatu kepercayaan. Jadi kepercayaan harus perlu dijunjung tinggi. Yang ketiga, ada kewajaran. Kewajaran ini merupakan suatu cara untuk mencegah terjadinya manipulasi dalam pelanggaran. Yang keempat itu ada yang namanya kebijakan. Kebijakan ini merupakan suatu cara untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi suatu penyimpangan-penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat itu sendiri. Setelah kebijakan, tentu ada yang namanya kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan ini merupakan suatu upaya atau cara agar suatu kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan dapat mengeliminasi semua bentuk korupsi. Jadi, itulah pemaparan dari saya mengenai prinsip dari anti korupsi. Adapun nilai-nilai anti korupsi yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu 1. Keadilan. Adil adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum. Yang kedua, keberanian. Berani adalah sikap yang memiliki karakter kuat untuk menyatakan suatu kebenaran. Yang ketiga, kepedulian. Peduli berarti juga memperhatikan adanya perasaan iba atau simpati kepada sesama. Yang keempat, jujur. Jujur diartikan sebagai perbuatan tidak bohong dan tidak berlaku curang seluruh-seluruhnya. Yang kelima, disiplin. Disiplin adalah kunci keberhasilan semua orang, ketekunan dan konsisten untuk terus mengembangkan diri dan potensi diri. Yang keenam, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah keadaan seseorang untuk berani menanggung segala resikonya atau segala sesuatunya yang akan ia hadapi di kemudian hari. Yang ketujuh, kerja keras. Kerja keras adalah mempunyai semangat yang berkobar dan terus maju serta memiliki kemampuan untuk mencapai target pribadi atau yang telah direncanakan. Yang kedelapan, kesederhanaan. Pribadi yang berintegritas tinggi adalah seseorang yang menyadari kebutuhannya dan berupaya memenuhi kebutuhannya dengan semestinya tanpa berlebih-lebihan. Yang kesembilan, kemandirian. Dapat diartikan dengan hal atau keadaan seseorang dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung kepada orang lain. Sekian dan terima kasih. Melihat jenis-jenis korupsi tadi, ada juga loh bibit-bibit korupsi yang sering tanpa disadari dilakukan oleh para mahasiswa. No, itu tindakan yang tidak dibenarkan. Tindakan yang dilakukan oleh Jessica yakni mencontek termasuk ke dalam tindakan korupsi dan menyalahi nilai-nilai anti korupsi itu sendiri. Begitupun titip absen merupakan tindakan korupsi berupa tidak jujur dan tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang mahasiswa.
Bolos pun termasuk ke dalam bibit korupsi yang kerap kali dilakukan mahasiswa yang tanpa mereka sadari bahwa ini termasuk ke dalam bibit korupsi. Yang terakhir, ada gratifikasi kepada dosen. Memberi imbalan agar nilai tinggi ini termasuk ke dalam suap, di mana mahasiswa sebagai pemberi suap dan dosen sebagai penerima. Pemberantasan korupsi menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Pemberantasan tindakan korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindakan pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang peradilan dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lihat, lawan, dan laporkan. Strategi pemberantasan korupsi. Penindakan dapat berupa menjebloskan para pelaku korupsi ke dalam penjara agar memberikan efek jerah. Pencegahan dapat dilakukan dengan memperbaiki dari sistem pemerintah itu sendiri. Pendidikan dapat memberikan pembelajaran dan pemahaman kepada generasi muda, khususnya mahasiswa, tentang bagaimana itu korupsi dan apa yang harus dilakukan agar tidak melakukan korupsi itu sendiri.